Kisah Nabi Musa alaihi salam. Akhir pertarungan Nabi Musa dan Fir'aun. Kisah ini disebutkan beberapa kali di Al-Quran. Salah satunya ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52 hingga 68. Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Namun, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Mesir kembali ramai dengan aktivitas masyarakatnya, seperti sebelum turunnya azab dari Allah. Sebenarnya, setelah kejadian azab itu, kaum Kipti meragukan ketuhanan Fir'aun dan mulai percaya kepada Tuhannya Musa. Namun Fir'aun dengan segala kuasanya menghasut pikiran mereka. Wahai kaumku, lihatlah perubahan yang terjadi pada Mesir sekarang. Semua ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan ketuhananku. Buktinya, walaupun musibah datang secara bertubi-tubi, tanah pertanian kita tambah subur, sungai-sungai tidak pernah kering, dan pastinya buah-buahan makin melimpah. Orang-orang membenarkan ucapan Fir'aun dalam hati mereka. Lain halnya dengan kondisi kaum Nabi Musa. Bani Israel semakin tersiksa oleh perbudakan yang dilakukan kaum Kipti. Akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya kita pergi saja dari Mesir? Ya, aku setuju. Kita pergi saja dari sini. Bersabarlah, wahai kaumku. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan solusi atas permasalahan kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku, Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Malam harinya, Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi. Waktu malam dipilih agar kepergian mereka tidak terlihat oleh kaum Kipti dan orang-orangnya Fir'aun. Keesokan harinya, kabar tentang kepergian Musa dan para pengikutnya sampai juga ke telinga Fir'aun. Seenaknya saja mereka melarikan diri dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh. Lagi pula, jumlah Bani Israel tidak banyak. Tidak sulit bagi kita mengejarnya. Siap, Baginda. Setelah semua disiapkan, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel dengan menunggangi kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka terhenti. Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi laut ini. Kami takut kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Aduh, bagaimana ini wahai Musa? Wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah. Masya Allah. Ayo, kita segera bergegas. Baik. Ayo, cepat. Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke tepi Laut Merah. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Wah, apa ini?
Belum pernah aku melihat hal seperti ini sebelumnya. Sihir apa ini hingga membelah lautan? Mereka melewati jalan ini. Ayo kita kejar. Ayo maju pasukan. Ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa, tampak Musa dan kaumnya. Lihat, itu Bani Israel. Aku melihatnya. Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu kembali berubah menjadi laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan. Sebelum mati tenggelam, Fir'aun menyadari kesalahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku percaya tidak ada Tuhan selain Engkau. Hanya Musa dan Bani Israel. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Tolong selamatkan hamba. Namun semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima taubat Fir'aun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 91. Apakah sekarang baru kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan di pihak Musa, Bani Israel masih khawatir dengan keadaan musuhnya. Wahai Musa, apakah Fir'aun dan para pengikutnya benar-benar tenggelam di laut ini? Ya, kami agak ragu. Karena Fir'aun mengaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan yang tidak akan mati. Pastikan mereka tenggelam di laut. Tidak mungkin mereka masih hidup. Bukankah begitu, wahai Musa? Benar wahai kaumku, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di laut. Namun Allah menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi manusia di masa mendatang, bahwa kisah Fir'aun yang kejam dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan benar-benar kisah nyata. Demikianlah akhir kisah pertarungan Nabi Musa dan Fir'aun. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, Allah menerima taubat hambanya sebelum sakaratul maut datang. Jangan seperti Fir'aun yang bertaubat ketika hampir mati tenggelam. Kedua, sesungguhnya dosa yang tidak akan diampuni adalah syirik atau menyekutukan Allah, seperti sikap Fir'aun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab.